Pas pertama kali pegang HP ini, kok nggak ada lensa ultra wide downgrade kah dari M6 Pro? Pas dibandingin sama Redmi Note 14 5G ini juga speknya mirip banget. Apakah ini HP kamuflase dari Poco? Atau sebenarnya banyak hal menarik yang kita nggak tahu? Yuk kita bahas. Ya, beginilah. Dan ini dia boxnya berwarna dasar kuning yang beda sama seri atasnya X atau F yang warnanya hitam ya. BTW unit gue ini yang Indonesia punya, warna hijau 8GB RAM dan 256 storage. Habis itu ada kotak lagi isinya SIM ejector, kertas-kertas yang terlupakan, pembatas buku yang mungkin kalian telantarin juga, plus stiker yang kalian bisa tempel di sepeda anak mungkin. Habis itu ada case elastis, kepala charger 45 watt, beserta kabelnya Type A to Type C. Dan pastinya langsung disambut sama HyperOS 1 berbasis Android 14 ya. Habis itu gue setup kayak biasa, regi sidik jari yang ada di dalam layar. Terus ditawarin install app ini nih, yang tampaknya nggak bisa di-unselect all. Mesti satu-satu dibuang pilihannya tuh. Jadi kepikiran, kira-kira gimana ya iklan di HP ini? Ya nggak tahu. Nanti kita cek. Setelah kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan 26GB dan langsung cus diminta update software 600-an mega. Impresi gue sama HP ini cukup suka sih sama backnya yang matte finish gitu. Apalagi di sebelah kanan ada efek-efek kayak pasir di pantai. Cuma ada bagian glossy juga sih di kamera modulnya, yang selain gampang nempel sidik jari, debu-debunya juga lumayan kelihatan. Terus HP ini juga punya frame yang flat, tapi nilai plusnya ada sedikit lengkungan di bagian belakang, jadi nggak berasa tajam-tajam amat. Habis itu di bagian atas kita punya lubang kebahagiaan yang sering dicari sama sebagian teman-teman, yaitu headphone jack beserta AR blaster, dan di bagian bawah ada SIM tray yang dia hybrid ya, yang mana SIM keduanya kalian bisa pilih mau taruh SIM card atau memory card. Lanjut ke bagian depan yang punya bezel termasuk normal sih untuk bagian kanan sama kiri. Tapi bezelnya tadi tuh sempat meleleh jadi numpuk di bagian bawah deh. Cuma karena ini HP kisaran 2-3 jutaan yang nggak bisa komplain banyak. Paling satu lagi yang agak ganggu buat gua, adanya ring silver di kamera selfie-nya. Jadi nggak nyatu full item aja gitu. Selebihnya gue cukup suka sih sama HP ini, terutama pas digenggam, nggak tebel dan cukup enteng juga di 190 gram. Oke, lanjut kita ke spesifikasi, tapi yang penting-penting aja. Yang punya layar 6,67 inch AMOLED 120Hz 2100 nits. Yang kalau gue cek langsung di outdoor gini udah lumayan sih. Bukan yang super terang, tapi udah oke kalau misal sambil buka maps gini. Terus lanjut ke chipset yang pakai Dimensity 7025 Ultra berfabrikasi 6 nanometer yang dapat skor Antutu di 467 ribuan. Baterai 5110 mAh yang support 45 watt charging. Untuk kameranya sendiri sebenarnya ada dua lensa ya, cuma satu lagi 2 megapiksel depth-nya itu bisa dilupakan. Yang mana lensa utamanya itu 50 megapiksel ber-OIS yang pakai sensor sama kayak X7 Pro dan Poco F6 yaitu IMX882. Harusnya oke sih, nanti kita buktiin. Sedangkan selfie-nya 20 megapiksel. Terakhir HP ini udah 5G, dual speaker, IP64, NFC, dan lainnya. Nah, sampai sini kalian pasti udah mulai gatel buat komen. Bedanya sama M6 Pro itu apa bang? Terus, Kok mirip kayak Redmi Note 14 5G? yuk kita bahas satu-satu. Pertama kalau dibandingin sama M6 Pro, yang paling jelas kelihatan di M7 Pro ini dia udah 5G ya, yang mana M6 Pro baru 4G. Hal ini sebenarnya dipengaruhi sama chipsetnya Helio G99 Ultra yang nggak support 5G tuh. Dan secara performance, kalau gue cek di Nano Review, secara clock speed dan skor Antutunya meningkat belasan persen. Cuman ada yang dikorbanin juga sih di seri terbaru ini, yaitu lensa ultrawide-nya sekarang melenyap. Wih. Gimana guys? Menurut kalian ini langkah yang tepat atau enggak? Buang ultra wide tapi dapat peningkatan performance dan support 5G. Selebihnya menurut gue tipis-tipis aja sih perbedaannya, dari kapasitas baterai yang naik dikit dan support charging yang turun dikit. Dan terakhir gimana kalau dibandingin sama Redmi Note 14 5G? Kalau gue perhatiin semuanya sih hampir sama, dari chipset sampai baterai. Yang ngebedain itu cuma di kamera. Yang mana si Redmi itu pakai lensa utama 108 megapiksel, ada 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Sedangkan M7 Pro ini 50 megapiksel lensa utama, nggak ada ultrawide dan 2 megapiksel depth. Sama perlu diingat, secara harga, harusnya Redmi Note 14 5G ini lebih mahal ya, di 3,2 juta dari M7 Pro 5G yang harga pastinya gue juga masih belum ada info.
Oke, sebelum kita kepoin apakah HP ini bisa dibuat nge-game, mari kita bawa jalan keluar buat tahu seberapa bagus sih kameranya. Dan pertama yang gua notice, buat fotonya ini cukup luas ya, bisa sampai 0,8 kali dan hasilnya pun termasuk baik. SDR-nya juga jalan, bisa dilihat langit dan gedung di belakang, bisa diekspos dengan baik. Buat haptic feedback, getarannya nyebar ya, yang mana wajar sih kayaknya buat harga segini. Cuma walaupun nyebar, getarannya cukup kuat. Oh ya guys, buat resolusi kamera di video ini, dia bisa mentok sampai 1080p 30 fps ya untuk kamera depan dan belakang nih. Dan ini kalau kalian lagi lihat, gue balikin ya ke kamera wide-nya gimana. Oh ya guys, terus biar nggak bosen pakai kameranya, si Poco juga kasih beberapa fitur ya. Kayak misalnya ganti langit yang bisa dikasih pelangi, dijadiin malam, sampai ini kocak deh. Bisa dibikinin ada kembang api dong, kacau. Habis itu dari foto objek yang ada, bisa dimainin bokehnya dan cukup macam-macam ya pilihannya. Dan terakhir dia ada AI eraser juga, cuman ini buat objek yang simple-simple aja ya. Kalau yang backgroundnya udah ribet gitu, bakal nggak rapi. Ya, beginilah. Ini dia. Let's go. Ya ampun. Oh ya, dan HP ini ada satu fitur lagi yang namanya Dynamic Shot ya. Jadi 1 detik sebelum dan sesudah jepret, dia bakal disimpan tuh. Nanti di galeri ada ikonnya sendiri. Dan nanti kita tinggal tahan aja gambarnya. Ya kurang lebih kayak live foto gitu deh. Tolong cekin dong, ada yang lebih murah lagi nggak? Oke, Panadol Extra 20 tablet, ada yang lebih murah dari $9 Singapura nggak? Ya, rata-rata segitu harganya. Udah, sikat. Oh ya guys, buat yang nanya apakah HP ini ada always on display-nya, karena udah AMOLED jadinya bisa ya. Cuman sayangnya nggak bisa bener-bener always nih, jadi dibatasin cuman 10 detik doang. Juga kamera depannya. Oke guys, BTW kalau ngomongin iklan, buat gua sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya, karena sepengalaman gua, iklan itu bakal muncul kalau kita pakai app-app bawaannya mereka. Kayak misalnya Mi Browser, Mi Video, dan teman-temannya tuh. Sedangkan gua nggak pernah pakai itu sih. Paling ada beberapa yang nongol, misalnya notif di Mi Video, yang sebenarnya pun kalau kita nggak pakai bisa di-disable aja. Atau misalnya pas kita lagi search gitu ada iklan nyelip sebaris, yang sebenarnya nggak terlalu ganggu juga sih. Jadi intinya hindarilah app bawaan mereka. Boleh guys, jarang-jarang nih gue bahas HP 2-3 jutaan. Dan buat kalian mau gue lebih sering ngebahas lagi, boleh kasih tau gue dengan live video ini ya. Thank you. Nah, kalau ngomongin gaming di HP ini tentu bisa, tapi ya kira-kira juga ya buat gamenya. Di sini gue sempat coba Mobile Legends settingan mentoknya di Super Ultra. Yang pengalaman mainnya overall mulus, cuman kalau emang pas lagi rame ada frame drop dikit. Untuk FPS-nya sendiri rata atas ya di 59,6 FPS. Total gue main hampir setengah jam dan baterai berkurang 5%. Untuk suhunya termasuk aman di 40-an derajat, anget ke panas dikit gitu. Tapi gue baru kalau frame rate super itu harusnya kan dapat di FPS 90 ya. Tapi buat tools gue cuma dapat 60. Dan pas gue cross check ada keterangan loh kalau 90 atau 120 Hz nya nggak support. Mungkin emang belum diupdate aja kali ya dari game developernya. Semoga ada update. Terus gue juga sempat tes satu game lagi PUBG yang dapat settingan HD High dan Balance Smooth Ultra. Untuk pengalaman mainnya nggak ada masalah. Gue sempat tes gyronya juga cukup responsif. Buat FPS-nya sendiri mentok di 39,9 dan main selama 30 menit, baterai berkurang 8%. Oke, jadi HP ini ada dua warna ya. Hijau yang kayak gua ini sama titanium. Untuk variannya sendiri setahu gue cuma ada satu sih, yaitu 8+256. Sedangkan harga gelap, nggak ada info. Cuman kalau kita lihat Poco F6 Pro 4G dulu pas launching, mereka jual di harga 3 juta. Dan nggak mungkin di atas 3,2 sih, karena mending ambil Redmi Note 14 5G aja yang kamera utamanya udah 108 megapiksel plus dapat ultra wide. Mending Xiaomi. Terus nggak mungkin juga di bawah 2,5 juta, karena kalau gua kepoin Poco M9 Pro 4G harganya udah turun segitu tuh. Jadi mungkin di antara 2,5 sampai 3 juta, 2,8 atau 2,9 mungkin. Gimana pendapat kalian?
Kalau harga segitu sih menurut gue masih bisa kalian pertimbangin ya. Udah 5G, chipset bagus, layar AMOLED 120Hz, kamera oke, dan beberapa fitur yang gue tunjukin tadi. Terus dengan desain yang gue suka. Paling yang perlu kalian tanyain ke diri sendiri, butuh lensa ultrawide nggak? Kalau butuh banget, HP ini ya emang nggak ada.